pertama itu ada teori perilaku biaya aktivitas, kemudian yang kedua itu ada hasil observasinya, dan yang ketiga itu membandingkan fenomena dengan teori. Yang selanjutnya itu teori perilaku aktivitas. Nah, terkait biaya itu ada 3. Yang pertama ada biaya tetap, kemudian ada biaya variabel, kemudian ada biaya semi variabel. Nah, untuk biaya tetap, kata kuncinya itu tetap sama, di mana biaya ini itu tetap sama ketika ada perubahan output. Nah, untuk biaya variabel itu kata kuncinya berubah, di mana biaya ini akan berubah seiring dengan perubahan output. Yang ketiga ada biaya semi variabel atau biaya campuran. Di sini gabungan dari biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian ada metode untuk memisahkan biaya campuran. Yang pertama ada metode tinggi rendah, yang kedua ada metode scatter plot, dan yang ketiga ada metode kuadrat terkecil. Metode tinggi rendah, di mana metode ini menggunakan persamaan dua garis lurus dengan terlebih dahulu itu memilih dulu mana titik tertinggi dan mana titik terendah yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Kemudian yang kedua ada metode scatter plot. Metode ini metode penentuan persamaan garis dengan menggambarkan data ke dalam grafik. Keunggulannya itu kita dapat melihat data secara visual. Yang ketiga ada metode kuadrat terkecil, itu ada penggunaan program regresi. Kemudian yang kedua ada R kuadrat, koefisien determinasi, kemudian ada koefisien korelasi, dan yang keempat ada regresi berganda. Nah, di sini saya wawancara di peternakan bebek. Ownernya itu Ibu Apriana Pinaringse Askom. Tepatnya di Kedong Gandu, RT 22 RW 7 Bumiaji Gondang Sragen, Jawa Tengah. Nah, untuk hasil observasinya ditemukan 1 biaya tetap. Nah, ini biaya penyusutan kandang untuk perharinya itu Rp10.555,55. Kemudian ada biaya variabel, bekatul, sentrat, nasi kering, dan E4 ini berpengaruh terhadap produksi atau berubah seiring adanya perubahan output, di mana biaya bekatulnya itu 60.000 per hari, kemudian sentratnya 45 per hari, kemudian ada nasi kering 3.500 per hari, dan E4 5.500 per hari. Dan yang terakhir ada biaya semi variabel, di mana biaya listrik. Di sini itu biaya listriknya itu masih gabungan antara rumah dan tempat usahanya. Selain itu listrik yang digunakan itu menggunakan listrik meteran, sehingga untuk biayanya itu Rp500 per hari karena tadi masih gabungan. Selain itu juga menggunakan listrik meteran. Dan perbandingan fenomenanya itu dalam kenyataan usaha ternak ini tidak memisahkan biaya campuran. Selain itu untuk pencatatannya itu hanya terkait biaya dalam 10 hari yang dikeluarkan berapa, kemudian penghasilannya berapa, tidak secara mendetail atau belum mengaplikasikan akuntansi manajemen.